Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis ketidakseimbangan trafo distribusi jaringan rendah. Jadi pada kelompok 5 kali ini beranggotakan saya Ardidimus Persetia, lalu di sebelah kanan saya ada Richard Mail Manalu, dan di sebelah kiri saya ada Agus Satriadi Manalu. Jadi langsung saja ke materi presentasi kami. Dari pembahasannya itu yang pertama ada analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Lalu yang kedua yaitu persentase pembubahan trafo. Dan yang ketiga persentase ketidakseimbangan trafo. Lalu diikuti dari persentase rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral trafo. Lalu yang kelima, simulasi perbaikan pembubahan trafo jika tidak seimbang. Dan yang terakhir yaitu solusi permasalahan trafo tidak seimbang. Lalu analisis dari permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang yaitu yang pertama dari kondisi beban yang tidak dinamis, lalu ada juga dari gangguan pada jaringan, dan yang ketiga pemasangan dan pemeliharaan yang tidak tepat, dan yang terakhir yaitu distribusi beban yang tidak merata. Jadi data trafo yang kami ambil di sini ada dua, yaitu dari NT1032-1 dengan daya 100, arus nominal 1443 dengan data LWBP dari RSTN-nya, R-nya 20, S5, T15, dan E15. Lalu dengan data WBP-nya R35, S5, T25, dan N21. Lalu dari trafo yang kedua dengan kode gardu NT1009-1 dengan daya 100, arus nominal sama juga dengan trafo yang pertama yaitu 144,3 dengan data LWBP R23, S39, T33, dan N14. Lalu diikuti dengan data WBP R26, S31, T147, dan N112. Jadi di sini ada presentasi pembebanan trafo MT1032-1 di Jalan Amal arah Suratman dengan rumus LWBP sama dengan IR plus IS plus IT per 3. Maka langsung kita ambil angkanya dari data sebelumnya. 20 plus 5 plus 15 per 3 sama dengan 40 per 3 dan mendapatkan hasil 13,3 ampere. Lalu dari persen pembebanan dengan rumus I rata-rata per IFL, jadi langsung ke datanya 13,3 per 144,3 dikali 100%, maka mendapatkan hasil 9,21%. Lalu dilanjutkan dengan data WBP dengan rumus IR plus IS plus IT per 3, lalu dihubungkan dengan data dari WBP trafo yang pertama, maka 35 plus 5 plus 25 per 3 yang menghasilkan 65 per 3 dan disederhanakan menjadi 21,6 ampere. Lalu ada juga persen pembebanannya sama dengan I rata-rata atau arus rata-rata per arus FL. Maka hasilnya 21,6 per 144,3 dikali 100%, maka mendapatkan hasil 14,9%. Ya. Lalu untuk presentasi pembebanan trafo yang kedua yaitu trafo dengan kode MT1009-1 di Jalan William Iskandar depan LTC dengan LWBP rumusnya yaitu IR plus IS plus IT per 3. Maka dengan mengikuti data sebelumnya, jadi 23 plus 39 plus 33 per 3, maka menghasilkan 95 per 3 yang disederhanakan menjadi 31,6 ampere. Lalu dengan persen pembebanannya yaitu arus rata-rata per arus FL, yaitu 31,6 per 144,3 dikali 100% karena kita mencari persenan, maka menghasilkan 21,8%. Lalu ada data WBP-nya dengan rumus yang sama dengan LWBP di atas, maka menghasilkan 68 ampere, dan untuk persen pembebanannya yaitu mendapatkan 47,8%. Lalu presentasi ketidakseimbangan trafo MT1032 di Jalan Amal Suratman akan dibacakan oleh teman saya Richard Mail Manalu.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi ketidakseimbangan trafo MT1032-1 yang berada di Jalan Amal Ara Suratma. Yang pertama, WBP trafo dari pertama. A sama dengan 15/144,3 sama dengan 0,10. Kemudian untuk B-nya 5 dibagi 144,3 sama dengan 0,03. Kemudian C-nya 25/144,3 sama dengan 0,17. Kemudian ditotalkan dengan cara 0,10 dikurang 1 plus 0,03 dikurang 1 plus 0,17 dikurang 1 per 3 kali 100%. Maka hasilnya didapatkan 90%. Kemudian untuk LWBP-nya di trafo MT1009 strip 1 yang berada di Jalan William Iskandar di depan pajak MMTC. Untuk A-nya 20 dibagi 144,3 sama dengan 0,13 dikurang 1 sama dengan 0,87. Kemudian B-nya 5/144,3 sama dengan 0,03 dikurang 1 sama dengan 0,97. Kemudian untuk C 15/144,3 sama dengan 0,10 dikurang 1 sama dengan 0,9. Untuk hasilnya 0,87 dikurang 1 plus 0,97 dikurang 1 plus 0,9 dikurang 1 dibagi 3 kali 100%, maka didapatkan 64%. Baik, di sini saya akan membacakan data dari WBP trafo yang kedua. Namun di sini ada kesalahan dalam penulisan rumus kami. Baik, saya akan membacakannya. A sama dengan 23/144,3 sama dengan 0,15 kurang 1. Maka hasilnya didapatkan 0,85. Yang B 39/144,3 sama dengan 0,27 dikurang 1 sama dengan 0,73. Untuk yang C 33/144,3 sama dengan 0,22 dikurang 1 sama dengan 0,78. Maka untuk mendapatkan persenannya kita kurangi dengan cara 0,15 dikurang 1 plus 0,73 dikurang 1 plus 0,78 dikurang 1 dibagi 3 dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan 78%. Untuk presentasi LWBP-nya, untuk A sama dengan 26/144,3 sama dengan 0,18. Untuk B 31/144,3 sama dengan 0,21. Dan untuk C 147/144 di 3 sama dengan 1,01. Untuk mendapatkan persenannya 0,18 dikurang 1 plus 0,21 dikurang 1 plus 1,01 dikurang 1 per 3 dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan 54%. Oke, di sini saya akan melanjutkan persentase rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral trafo MT 1032 strip 1 yang berada di Jalan Amal arah Supratman. Nah, di sini PN sama dengan IX kuadrat kali RN. PN-nya itu 100, maka sama dengan 144,3 pangkat 2 kali 0,020. Maka 100 sama dengan 20,822,49 kali 0,020. Maka 100 sama dengan 416,4498 watt. 100 sama dengan 0,4164498 kilowatt. Persen PN-nya sama dengan PN per P kali 100%. Maka persen PN-nya sama dengan 0,4166498 per 294,934,932 kali 100%. Maka hasilnya 1,4120%.
Kemudian di sini solusi permasalahan trafo tidak seimbang. Yang pertama, pemantauan transformator dan pengukuran. Kemudian yang kedua, pemeliharaan secara rutin. Dan yang ketiga, penyimbangan beban. Jadi yang terakhir kami akan menunjukkan persamaan dari perhitungan yang kami hitung secara manual dan perhitungan yang kami hitung secara dengan menggunakan aplikasi etap. Oke, langsung saja buka etapnya. Oke, langsung saja kami akan berpindah ke aplikasi etapnya. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan dari penggunaan aplikasi etap dalam penghitungannya. Yang pertama di sini ini sebagai sumber dari PLN. Nah, di sini kan dia diubah ID-nya menjadi sumber PLN. Kemudian di sini koneksinya diubah menjadi 3 fasa. Kemudian pada rating, nah di sini diubah dia menjadi 20 kV. Setelah seperti ini, langsung diokekan saja. Kemudian di sini terdapat bus 1. Ini fungsinya sebagai penghubung antara sumber PLN ke transformator. Di sini transformatornya bisa saja ini diubah menjadi transformator atau bisa juga diibaratkan sebagai T1. Kemudian di sini pada ratingnya, di sini dia tetap 20 kV. Kemudian setelah seperti ini diokekan saja. Nah, di sini kan kami menyediakan 3 beban nih. Ada beban R, beban S, dan beban T. Jadi ini diibaratkan sebagai beban RST. Nah, dengan hal seperti ini dapat diartikan sebagai beban ini memiliki atau terhubung dalam bentuk satu fasa. Nah, di sini ID-nya diganti menjadi beban R. Kemudian di sini koneksinya diubah menjadi satu fasa. Di sini A, artinya ini seperti yang pertama lah. Di gambar berikutnya nanti seperti di sini. Ini kan sini ST, berarti ini ABC seperti itu nanti. Nah, di beban R ini template-nya itu seperti ini. Di sini kan dari tampilan awalnya itu adalah mega volt ampere, maka ini diubah menjadi volt ampere. Maaf. Di sini ubah menjadi kilovolt ampere. Setelah seperti ini, pada beban kedua dilakukan hal yang sama, mulai dari mengubah ID-nya, kemudian koneksinya menjadi satu fasa, kemudian ini diubah menjadi huruf B seperti ini. Terus terus setelah itu template-nya diubah disesuaikan dengan data yang diperoleh dari trafo tersebut. Kemudian di sini beban yang ketiga atau T-nya dilakukan hal yang sama terhadap beban yang telah terhadap disamakan langkahnya itu seperti beban R dan beban S ini. Nah, kemudian hasil dari perhitungan aplikasi etap ini telah kami tampilkan pada laporan proyek kami ini. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.